katulistiwa. Di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kilauan samudra tentang katulistiwa. Di situ ku ada bersamamu saudara. Warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Terbentang katulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Tentang katulistiwa. Di situ ku ada bersamamu saudara. Warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia
Ya, baik pendengar setia dimanapun berada, terima kasih Anda masih bersama di program A1 Radio Republik Indonesia Manokwari yang mengudara pada FM 94.3 MHz. Kembali kita bersama dalam dialog Diaksa Menyapa untuk edisi hari ini, tepatnya di hari Selasa di lembaran ke-20 di bulan Mei tahun 2025. Saya Cornelia Mansura bersama Anda selama 1 jam ke depan. Dan topik kita kali ini yaitu tentang bijak bermedia sosial. Pendengar dimanapun berada tentunya bijak ya. Bijak berarti kita harus bisa menentukan apa yang baik, apa yang positif buat kita. Terutama untuk bijak bermedia sosial berarti bagaimana kita menggunakan media sosial ini dengan bertanggung jawab ya, dan juga penuh kesadaran terhadap dampaknya ya, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Dan tentunya hal ini mencakup bagaimana kita menjaga etika kita, cara kita berkomunikasi, menyebarkan informasi yang benar dan juga menjaga privasi. Dan terkait dengan topik kita di saat ini sudah hadir bersama-sama dengan saya kedua narasumber kita. Kayaknya kita sapa dulu nih, kata orang tak kenal maka tak sayang nih. Ya, baik. Saya sapa dulu yang ada di samping kiri saya nih. Ada Pak Raden Ari Wijaya Kawedar. Iya, betul. SH. Ya. Mohon maaf Pak kalau salah. Iya. Iya. Koordinator Kejati Papua Barat. Siap. Saya panggilnya Pak Ari ya, Pak. Siap. Sesuai izin tadi ya. Iya. Dan juga ada Pak Rahmat Santosa MH Oh ya, selaku PLT Kasih Perkum Kejati Papua Barat. Saya panggil Pak Rahmat. Siap. Salam sehat Bapak berdua. Sehat Ibu. Harus tetap semangat ya Pak ya. Harus. Iya, Bapak terkait dengan topik kita nih, bijak bermedia sosial. Dulu Pak, kata orang itu mulutmu harimaumu. Dulu ya. Tapi sekarang kayaknya ungkapan itu nggak berlaku nih. Tanganmu harimaumu. Nah ini berkaitan dengan topik kita nih, bijak bermedia sosial. Kita ke Pak Ari dulu nih. Pak Ari, sebelum kita melangkah lebih lanjut ini topik yang diambil ini menarik nih, bijak bermedia sosial. Kenapa mengambil topik ini nih? Soalnya sekarang ini kan banyak orang bermain gadget. Ya. Nah, dari media sosial itu bisa dimainkan lewat handphone maupun lewat laptop, komputer, dan sarana yang lain. Nah, karena mereka itu sudah pandai untuk membuat Facebook, Instagram, YouTube maupun media sosial yang lain. Jadi setiap orang bisa menulis apa saja. Tanpa sekarang anak-anak pun bisa nih. Anak-anak juga, anak-anak kecil yang masih sekolah juga bisa. Benar. Nah, itu banyak yang dia tidak tahu bahwa itu akan menimbulkan akibat hukum. Nah, di situ nanti kalau dia memasukkan berita apa yang tidak benar, itu juga dapat dipidana. Dan juga membocorkan suatu identitas seseorang, itu juga bisa dipidana. Atau tanpa seizin dari orang yang bersangkutan, nah itu bisa dipidana juga. Jadi hal-hal itu banyak yang belum tahu. Iya. Dia asik saja bermain jarinya, itu bermain handphone, atau di tempat laptop, depan laptop, di kamar. Sekarang ini kan lagi gencar-gencar nih. Misalnya kita lihat di bagian barat nih, ada berita hoax sedikit, ada pencemaran nama baik sedikit, tetap jadi viral. Ya. Langsung akhirnya dilaporkan lah ke pihak yang berwajib. Hingga akhirnya berlanjut. Ternyata dampak dari media sosial ini sangat besar nih. Iya, akibatnya sangat besar. Dan rata-rata orang itu tidak berpikir sampai ke situ. Nggak akan ada akibat hukum dipikirnya seperti itu, karena itu kebebasan bagi mereka, kebebasan dalam berpendapat. Nah, tapi harus dijaga juga. Kalau itu sudah menyinggung orang lain dan mengaitkan dengan informasi digital orang lain yang tidak diizinkan untuk menyebarluaskan atau apa, ini bisa kena. Iya, betul. Kalau menurut Pak Rahmat sendiri gimana nih untuk topik kita di pagi hari ini? Oh ya, terima kasih. Mungkin kurang lebih sama dengan Pak Ari, karena kita tahu bahwa menggunakan media sosial zaman sekarang itu bukan hal yang terbatas lagi dengan segala umur kan, sekarang bisa masuk. Cuman kadang orang tidak paham mengenai menggunakan media sosial, ada aturan mainnya sebenarnya. Sehingga mungkin adik-adik kita yang masih sekolah, orang-orang sudah dewasa tapi tidak mengetahui aturan, bahwa apabila kita sesuai dengan judul ini bijak menggunakan media sosial, itu kan
paling tidak mereka mengetahui rambu-rambu Iya. sampai sejauh mana kita memberikan informasi, kemudian sejauh mana kita bisa berpendapat, apakah itu kita tidak menyerang ke orang person mengenai pribadinya atau apa, itu kan ada aturan mainnya bagaimana kita bijak menggunakan media sosial. Mungkin begitu Ibu. Iya, nah untuk ruang lingkup dari definisi kunci dalam Undang-Undang IT ini seperti apa juga nih, agar pendengar juga tahu, paham bahwa bukan hanya mereka sekedar ini, ternyata ada ruang-ruang ya, ada definisinya ya, agar kita bijak dalam menggunakan ini Media sosial. Iya, mungkin ke Pak Ari dulu nih. Mungkin definisi penting yang diatur dalam Undang-Undang ITE meliputi pencemaran nama baik, kemudian ujaran kebencian, berita bohong yang Ibu tadi sebut, hoax, nah akses ilegal dan intersepsi ilegal, hal-hal yang berbau ilegal atau memberitahukan tentang sesuatu hal sebenarnya itu hoax, tidak benar, sudah disebarluaskan, sudah jadi rame. Nah itu bisa juga di sini diujarkan akibat ujaran berita-berita bohong. Nah bisa kita dipidana. Berarti ini nanti dicari yang pangkalnya ya, pertama. Iya. Karena kan biasanya dari si A turun ke B ke C, akhirnya ceritanya berkembang. Iya, betul. Berarti yang dicari yang di pangkalnya, itu ya. Yang pertama menyebarkan berita itu siapa? Benar. Nah, itu jadi hati-hati. Ya, kita pun ikut-ikutan di situ, kita kena, Bu. Saya menyebarkan berita yang saya dengar dari teman saya atau dari mana. Saya sebarkan lagi. Berarti kan kita mau menyebarkan berita bohong. Iya. Benar. Kalau menurut Pak Rahmat sendiri bagaimana? Apalagi kita fokus di Manokwari Papua Barat nih. Siap. Sekarang kan di Facebook itu, pokoknya kalau di Facebook itu ada berita begini-begini. Ada sebagian orang yang menanggapi itu benar. Iya. Siap. Menurut Bapak gimana nih? Apakah admin yang di dalam media sosial itu yang harus digencar dengan pengetahuan kah, dengan informasi kah, atau seperti apa nih? Karena biasanya kan admin yang meloloskan, betul ya, yang meloloskan berita itu karena bisa kalau menyebar luas benar, ya, betul, karena tanpa admin berita itu tidak akan masuk. Betul ya. Jadi itulah mungkin tadi yang disampaikan Pak Ari bahwa bagaimana kita mengetahui dulu batasan-batasan menggunakan media sosial. Nah, mungkin dengan cara kita memberikan edukasi ke masyarakat, mungkin lewat RRI atau media sosialnya kejaksaan. Jadi kita mengedukasi masyarakat bahwa ini loh ada aturan main kita menggunakan media sosial. Mungkin kita tahu juga kan ada yang menggunakan media sosial itu kan tidak semuanya mengetahui bahwa ada aturan main kita menggunakan media sosial. Kemudian yang seperti tadi Ibu sampaikan, kalau orang yang menyebarkan berita hoax itu kita akan kejar sampai sejauh mana, siapa sih pertama yang menyebarkan itu. Kemudian kan ada pelapor, kemudian ditindaklanjuti dengan mungkin ada pemeriksaan asal mula berita itu, kemudian kebenaran berita itu harus kita sebelum yang kita telusuri dulu. Iya, menelusuri dulu. Kemudian sebelum kita menyebarkan informasi kan kita bisa cek dulu kebenaran informasi itu benar apa tidak. Karena terus terang zaman sekarang kan kita tidak tahu lagi ini berita benar apa hoax kan. Jadi mungkin disitulah kebijakan kita menggunakan media sosial, kita cek dulu. Kebanyakan kita kan terima mentah-mentah. Iya, jangan terima mentah-mentah. Mungkin itu Ibu. Iya. Ini kan media sosial ini kan bukan hanya Facebook. Facebook atau apa. Ini kita turut prihatin juga untuk anak-anak kita nih. Betul. Iya. Kebanyakan kan orang tua sekarang membebaskan anak-anak itu memakai gadget. Anak umur kelas 2 SD pun sudah dipakaikan handphone. Iya, betul. Sehingga mereka lupa bersosialisasi. Kalau zaman kita dulu kita pulang sekolah main dengan teman-teman, tapi sekarang kalau begitu pulang sekolah langsung yang diambil adalah gadget itu. Menurut Bapak berdua bagaimana nih peran orang tua juga nih sebenarnya? Nah, kalau di rumah itu memang orang tua perlu. Kayak saya hampir tiap hari saya telepon anak saya. Kamu lagi ngapain? Main game ya? Iya. Sudah, jangan main game lagi. Kamu main sepeda. Iya. Saya di rumah itu main sepeda aja. Kalau enggak jalan-jalan kemana, ngajakin temenmu main bola, futsal. Saya bilang gitu. Nanti kalau udah sampai rumah mau istirahat, mau ngerjain tugas,
kamu kerjain tugas dulu sampai selesai, baru habis itu main lagi nggak apa-apa, saya bilang gitu. Cuman ada batasan-batasannya, jadi kita mengingatkan. Benar, kita mengawal terus ya. Karena saya jarak jauh. Oh, jarak Saya di jauh. Bogor, saya di Papua Barat. Nah ini, itu kan ini juga harus perlu pengawasan Iya, ekstra nih. Iya, selain oleh ibunya diawasi juga, tapi saya telepon langsung. Iya. Ya, jadi ketahuan lagi ngapain, lagi main game ya. Itu kan juga jadi perhatian dari orang tua juga. Iya. Ya. Kalau Pak Rahmat sendiri? Iya, betul. Kalau dari masalah pengawasan orang tua sebenarnya kita komitmen aja dengan anak. Karena zaman sekarang kalau kita tidak mengontrol anak-anak menggunakan, bisa kebablasan menggunakan media sosial atau fasilitas elektronik yang ada di internet atau di handphone. Jadi kita mungkin bicara dengan anak, kita komunikasi bagaimana kita sepakat berapa lama kita menggunakan handphone, sampai berapa lama, waktunya kapan, kemudian apa aja yang bisa digunakan. Dan jangan marah kalau orang bapak ibu mengontrol HP-nya. Jadi kita buat kesepakatan dulu dengan anak. Jadi dari awal kita tumbuhkan bahwa kita demokrasi dalam memberikan saran, masukan ke anak-anak kita. Jadi dari awal memang kita sudah komunikasikan. Mungkin komunikasi dari awal itu yang penting sih. Saya tuh sempat kaget Pak, pengalaman pribadi nih. Beberapa waktu lalu sempat ke teman punya rumah. Anaknya itu usianya sekitar 3-4 tahun. Kalau kita jadi zaman sekarang, siapa menceritakan siapa harus dapat membuktikan. Kalau siapa menceritakan siapa, saya menceritakan Pak Rahmat, tapi yang diceritakan lain atau berbeda atau bohong, saya bisa dituntut oleh Pak Rahmat. Apalagi ITE yang digunakan, bisa kena. Kita menyebarluaskan fakta yang tidak benar. Jadi siapa saja yang menyebarkan informasi tentang Pak Rahmat yang secara pribadi, sekolahnya atau apa pendidikan menyerang pribadi, nggak bener lagi, dia yang kena. Bukan berarti kita di media sosial bisa ngomong apa saja, bebas memberitakan apa saja. Itu nggak bisa seperti itu. Karena biasanya kalau sampai cerita ke satu, A jadi B, C, D, E dan F, ya. Berkembang terus. Iya benar. Betul. Nah ini untuk Pak Rahmat nih, mengenai kasus ini juga baru-baru sempat viral ya, kebocoran data nih. Ke data pribadi, juga pernah ada data kepegawaian kalau tidak salah itu waktu itu. Menyikapi ini menurut Pak Rahmat gimana nih? Ini salah, entah siapa yang salah nih. Entah siapa yang salah ya. Jadi begini, data pribadi itu kan memang sudah dikelola oleh kementerian tertentu ya untuk itu. Namun secara kelemahan penyimpanan data itu tetap ada. Nah itu yang selalu diperbaiki oleh pemerintah, bagaimana bisa membuat data pribadi itu safety. Namun dengan kita tahu juga bahwa dunia luar ini kan untuk mengakses informasi kemudian membuka data seseorang itu dengan mudah, karena kita bisa belajar dengan handphone. Bagaimana sih cara membuka password atau apa gitu ya? Karena ada istilahnya kan dunia dalam genggaman. Dengan handphone ini kita bisa apa saja yang kita mau bisa. Jadi pemerintah tetap terus mengupdate bagaimana bisa memperbaiki sistem yang perlindungan data dari warga negara. Mungkin itu. Dulu kan dikatakan buku itu juga termasuk jendela dunia, tapi sekarang Mbah Google nih. Tanya aja sama Mbah Google. Dunia semuanya sudah tersedia. Ini tentunya kan kalau tadi kita kan yang pelaku, kita yang harus bijak menggunakan media sosial. Dalam arti begini, seperti tadi kita ketahui bahwa di Facebook itu kan banyak sekali informasi. Contohnya kayak ada penjualan ini. Di situ kan biasa kita ada baca komentar yang banyak yang mengatakan bahwa jangan percaya sama akun ini, saya ditipu sekian. Itu menurut saya atau menurut Bapak berdua juga, kita kan berarti kita yang bisa dikatakan dalam tanda kutip kita yang bodoh. Dalam arti kita tidak mencari masa barang segitu dijual dengan harga murah. Bagaimana kita menyikapi ini juga biar pendengar masyarakat juga tahu nih bahwa jangan mudah terkecoh dengan harga miring. Sehingga akhirnya nekat melakukan transaksi, sudah terlanjur transfer, menyesalnya di bagian belakang. Iya, itu memang pancingan-pancingan seperti itu ada. Bahkan pancingan-pancingan melalui Instagram itu biasanya melalui penawaran-penawaran. Nah, nanti dia mengirimkan chat ke kita. Nah, sudah mengirimkan chat, dia pasti minta nomor WA kita. Itu sangat salah sekali, karena ketika kita memberitahukan nomor
WA kita, maka dia kan akan melakukan komunikasi secara intens, pribadi. Nanti bisa-bisa WA kita disadap. Jadi WA kita udah nggak bisa kita pergunakan lagi, handphone kita jadi hang. Nah itu yang menggunakan ada orang lain pakai komputer. Dia mengamat-amakan Pak Rahmat, misalkan fotonya diambil, dicuri fotonya. Itu saya juga pernah ngalami seperti itu. Diretas gitu Diretas. Jadi seolah-olah Pak Rahmat yang ngomong, padahal bukan Pak Rahmat, orang lain. Kenalnya di mana? Kenalnya di Instagram, Facebook, ya. Melalui apa? Ya pertama dia lewat ini chatting. Terus tujuan akhirnya apa? Minta nomor WA. Nah, pas kita kasih nomor WA, disitulah kita masuk jebakan. Dan ada pula teman saya kemarin baru saja tanya saya, ada orang mengaku-ngaku bekerja di suatu kelurahan. Dan dia bisa mengetahui nomor KTP-nya. KTP, ya. Saya bilang nomor KTP itu bisa diketahui karena data kita sudah bocor. Saya bilang gitu. Iya. Kenapa? Karena saya sendiri waktu membeli kendaraan kan kredit. Iya. Itu kan secara digital, pakai handphone. Mengisi. Benar. Ya. Nah, mengisinya pakai handphone. Terus KTP kita dimasukin di situ. Iya. Nah, setelah itu kan kita nggak tahu digunakan untuk apa? Karena kebanyakan data-data kita ini sudah diperjualbelikan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Iya. Contohnya nomor HP kita udah kemana-mana. Yang Betul. nelpon kita bisa berapa orang yang nelpon setiap hari. Jadi kalau nomor tidak dikenal ya nggak usah diangkat. Kalau dia nggak SMS dulu, kalau nggak dia WA dulu, kita harus hati-hati. Terus kalau ada WA kita nggak kenal, tiba-tiba menawarkan suatu yang kata ibu jualan atau apa, itu jangan kita klik. Kita malah masuk dicuri semua data kita. Data di handphone kita dicuri semua. Bahkan jangan, ada yang bisa masuk ke bank. Iya, benar. Nah, itulah data kita. Biasa kan ada juga yang mengirimkan langsung ke WA itu link itu. Ya, itu link. Nah, ini biasanya banyak masyarakat juga yang tertipu dengan itu. Macam kemarin sempat kasus handphone teman kami juga diretas tuh. Masuklah ke forum kantor. Ya, untuk dari Bank BRI. Sempat ada beberapa teman juga yang mengklik itu. Itu. Udah kita nggak bisa lagi diapain lagi handphone kita. Akhirnya lapor ke bank, langsung bank diblokir. Takutnya semua. Mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Betul. Ini jadi kan memang ini sebenarnya sumbernya dari mana? Apakah susah untuk dicari atau susah untuk dilacak atau seperti apa nih Pak? Ya karena kan kayak judul kan banyak yang susah karena pemainnya di luar negeri. Iya, yang membuat judi-judi online itu kebanyakan dari luar negeri, dari Kamboja, ya kan? Itu salah satunya Kamboja lah yang sudah sampai ada beritanya kan, orang-orang Indonesia yang di sana. Dikirimnya ke kemana-mana sih sebenarnya. Linknya bisa kemana-mana. Cuman di Indonesia ini banyak yang menggunakan itu. Iya. Makanya ya tinggal kita sendiri bisa menjaga nggak kita, atau kita mau mencoba itu. Awalnya kan mencoba akhirnya senang, mungkin dia pertamanya menang, dapat duit, langsung ditransfer sama orangnya dari sana. Iya. Terus Pak Rahmat nih, Bapak kan selaku di bagian penerangan hukum. Jadi untuk selama ini gimana Pak? Apakah ada laporan-laporan juga yang langsung masuk ke Bapak nih? Kalau mengenai laporan yang masuk di kami di kantor itu sejauh ini belum ada untuk penggunaan media sosial. Cuman dengan penerangan hukum ini di bidang intelijen di Kejaksaan Tinggi Papua Barat, kami memang punya kegiatan mengenai sosialisasi ke sekolah-sekolah pertama, kemudian dengan media sosial, kemudian nanti dengan instansi, kemudian dengan kampus-kampus. Jadi kami mensosialisasikan segala, kayak contohnya sekarang kita sosialisasi tentang aturan Undang-Undang ITE. Jadi kami akan selaku corong kejaksaan menyampaikan ini ada aturan hukum loh, jangan kalian langgar. Jadi secara tidak langsung kami menyampaikan ke masyarakat ada aturan main dalam menggunakan kayak contoh sekarang media sosial. Jadi untuk saat ini memang belum ada yang masuk untuk ini laporan tentang penggunaan media ini. Cuman secara berita kita sudah dapat semua dari teman-teman media mengenai judul, karena kan kalau tidak salah kan kemarin memang gencar-gencar pemerintah dalam penanganan judul, Kompasmi judul. Jadi memang ada perintah dari
Pak Jaksa Agung mengenai hukuman tuntutan untuk judol. Jadi menjadi perhatian khusus oleh pimpinan untuk itu. Selain itu kita juga harus ini aktif dalam artian kita udah dihack, handphone kita dihack. Kita kasih tahu dalam bentuk lewat media elektronik juga bahwa nomor telepon nomor sekian atas nama ini kita klarifikasi sudah langsung kita bilang itu bukan saya, bukan yang menggunakan sudah bukan saya dihack. Harus dibilang seperti itu. Karena kalau misalkan kita juga diretas di Instagram, di Facebook itu harus kita beritahukan. Dan kalau misalnya jumlahnya hampir 10 orang semua memasukkan itu kepada sesuatu yang tidak benar, akan dilihat sama Facebook dari sananya. Karena itu harus dilaporkan oleh 10 orang minimal, mengatakan bahwa nomor itu atau Facebook itu atau Instagram itu sudah digunakan orang lain. Jadi nanti diblokir. Dengan sendirinya dia diblokir. Karena kan kebanyakan sekarang ada konten-konten yang nggak bermutu pun masuk yang menyesatkan, konten-konten menyesatkan, apalagi konten-konten dewasa pun juga bisa masuk ke betul. media sosial itu dan dilihat dengan anak-anak kita. Itu jadi memang kalau mau bicara media sosial ini memang nggak habis. Ada informasi kan. Iya, benar. Ini berarti sudah pernah melakukan sosialisasi. Jadi untuk undang-undang kalau ke sekolahan kemarin juga ada saya masalah judul ini saya simpan di dalamnya bahwa dari handphone kita bisa macam-macam. Salah satunya judi online. Nah, langsung pada ketawa semua anak sekolah itu. Bahkan gurunya pada ngerasa nih. Saya ketawa. Kena tipu katanya. Saya suruh ikut ini menang terus dapat sekian. Daftar terus pas langsung dikasih. Dia taruh di situ hilang katanya, langsung hilang nomornya. Nomor orangnya itu hilang langsung. Jadi kan waduh, hati-hati Bu, jangan sampai kita tertipu gitu kan. Ada orang yang ngomong seperti ini, tambah lagi teman lagi ngomong seperti ini. Itu benar katanya, saya sudah melakukan dan saya dapat katanya. Akhirnya dia masukkan uangnya ke situ, ternyata hilang langsung. Selesai ya. Udah hilang. Nomor rekening itu bisa atas nama siapa saja. Iya, bukan judul aja, pinjol juga. Ini nih. Jadi mungkin saya tambah, kalau boleh saya tambahkan sedikit dengan sampaikan Pak Ari. Jadi yang saya sampaikan tadi bahwa itu laporan kami di Kejaksaan, salah satunya di bidang intelijen tadi, bagaimana tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya kita sosialisasi. Dan memang pangsa pasarnya yang kita berikan sosialisasi itu ke anak sekolah SMP dan SMA. Karena kita tahu bahwa rentan umur segitu kan mereka masih mencari informasi, mencari lagi giat-giatnya mau dengan media sosial kan. Bener. Jadi dipikir mereka nggak bisa ketahuan ya. Karena handphonenya kan dipegang saya, terus saya juga mainnya di tempat tersendiri. Saya yang tahu password kok. Gitu. Itu Bu. Ini berarti kalau dalam kayak jaksa sendiri kan biasanya kalau itu kan kita butuh kolaborasi nih. Biasanya kolaborasi dengan dari pihak-pihak mana aja nih? Apakah dari forum komunikasi juga? Iya. Jadi, sudah pernah ada kolaborasi itu ya? Jadi mungkin saya tambahkan Pak Ri, kalau mengenai kerjasama untuk kegiatan jaksa masuk sekolah, kemudian penerangan hukum, kami juga menggandeng dari instansi lain kayak dari kesehatan, bahwa efek dari narkoba itu apa. Jadi kami sentuh dari dari segi kesehatannya. Kemudian juga dari kadang kita undang juga teman-teman dari kepolisian, bagaimana proses penanganan perkaranya, kemudian hingga sampai ke jaksa. Jadi ada beberapa stakeholder yang kami kerjasama untuk sosialisasi, diundang. Sudah ya. Kemudian juga mungkin dengan ini melibatkan masyarakat juga. Masyarakat juga kadang ya. Karena penting bukan penting juga, baiknya masyarakat juga dilibatkan biar mereka juga lebih paham, dan biasanya kan informasi yang benar nanti akan mereka sampaikan ke dari mulut ke mulut. Mulut ke mulut, dari lingkungan sekitar mereka. Dan ini mengenai sekarang alat bukti elektronik nih. Tadi kan sempat kita kalau judul itu kan biasanya markasnya di luar negeri nih. Di Manokwari pun saya juga pernah dengar bocoran-bocoran ini bahwa juga ada sarangnya nih, markasnya di sini nih. Menyikapi ini untuk alat bukti elektronik dan juga proses pembuktian dalam undang-undang ITE ini seperti apa nih, Pak?
Bisa Jadi kalau dijelaskan yang kepada kita. Sekarang kan kalau udah era teknologi, jadi apapun data yang kita ketahui dari internet dapat kita simpan. Data itu bisa kita ambil picture atau kita foto. Jadi data-data itu bisa kita kumpulkan sebagai barang bukti. Contohnya dalam ada iklan perjudian, nah langsung kita capture di situ. Seperti yang pernah dilakukan oleh tim cybernya itu. Tim cyber. Laporkan ke polisi, itu tim cybernya. Nah, tahu alamat-alamatnya, tahu ininya, waktu kita buka di mana. Iya. Terus ada lagi, mungkin ada beberapa tahapan untuk masuk ke dalam itu, untuk bergabung dengan mereka, ada tahapan-tahapannya. Nah, itu di foto aja. Di foto dari komputer itu bisa juga, dari laptop juga bisa, dari handphone juga bisa. Nah, untuk kalau kita jalan, ini kan pasti nggak mulus-mulus lah. Pasti ada belokan-belokan, ada tanjakan-tanjakan ini. Salah satunya adalah tantangan ini. Bagaimana tantangan dan implikasi undang-undang ITE itu sendiri dalam praktiknya? Jangan, kalau di sini istilahnya jangan sampai latihan lain main lain. Ya. Seperti begitu. Ya, mungkin dari Pak Ari dulu. Kalau saya lihat sih masyarakat sekarang sudah mulai memahami ini. Karena sudah banyak kok yang dibawa ke kantor polisi. Sudah ya? Sudah disidangkan oleh jaksa. Bahkan sudah banyak disidangkan yang terbukti, ya? Dan banyak yang dijatuhi hukuman. Wow. Jadi orang-orang yang berani-berani itu tinggal keberanian. Orang yang dijelekan namanya melalui media, internet atau YouTube atau Facebook ataupun Instagram, merasa dirinya yang dihina atau dibohongi atau dirugikan, adukan, laporkan. Pertama-tama harus disimpan dulu buktinya dalam bentuk video, screenshot, CCTV, screenshot, apalah foto, pokoknya semua bisa dijadikan alat bukti. Nah, itu dikumpulkan ucapan-ucapan yang mendiskreditkan kita. Nah, dari mana? Dari Facebook mana? Dari Instagram mana? Atau YouTube juga ada. Di situ bisa, kalau perkataan yang keberapa, ucapan yang keberapa yang menyinggung kita, bisa kita adukan. Jadi surat kabar juga bisa, elektronik juga bisa ya. Semuanya bisa. Nah, ini pengaduannya ke mana nih? Pertama polisi, kemana? Ke polisi dulu. Baru nanti berkasnya kan kalau sudah lengkap dikirim ke kejaksaan, kita periksa dulu. Kalau sudah sesuai P21 baru kita limpahkan ke pengadilan. Oh, berarti ada alur-alurnya ya? Ya, berarti bukan langsung, kalau begini langsung mereka langsung lapor ke jaksa. Enggak. Ada alur-alurnya nih. Pendengar juga harus paham nih. Ternyata untuk melaporkan sesuatu itu kita punya jalur ya. Dan orang-orang sudah mulai sadar. Tapi kebanyakan di kota-kota besar ya yang melaporkan hal ini. Saya lihat memang peristiwa-peristiwa yang terjadi memang di kota besar baru menjadi masalah. Kalau di daerah-daerah yang masih terpencil atau masih belum. Kebanyakan di sini mereka belum berani. Belum berani mengungkapkan sesuatu kebenaran. entah terutama para artis, Bu. Benar. Sekarang kan lagi kejar-kejarnya. Salah sedikit tetap ada di laporannya, sudah ada yang masuk di kepolisian. Nah, tiba-tiba sudah dipanggil. Terus yang mereka tidak kenal pun yang mengomentari postingan mereka dengan kata-kata menghujat atau apapun bisa ditangkap. Dan itu hebatnya bisa dilacak sampai bisa ditemukan. Bisa dilacak di mana keberadaannya. Mungkin bisa saya tambahkan dulu. Jadi kalau mengenai pembuktian juga di persidangan undang-undang ITE kan memang lebih kita fokus terhadap barang bukti berupa data elektronik. Nah, di kepolisian itu dan kejaksaan juga kami masing-masing punya ahli itu di bidang digital forensik. Jadi data yang tersimpan di handphone itu masih bisa diambil walaupun sudah dihapus. Sudah dihapus berapa lama? Kalau kita kebetulan kemarin baru ikut diklat. Betul. Jadi ini Pak Rahmat nih menguasai dalam hal itu. Jadi dari handphone bisa ditarik semua datanya. Tarik data. Jadi kita mengekstrak data yang sudah terhapus, kemudian jaringannya kalau dia pinjol itu, kemudian dengan siapa dia berhubungan, nomor-nomor telepon itu akan muncul semua, Bu. Jadi dia seperti jaring laba-laba, dengan nomor telepon satu di tengah, dia berhubungan dengan siapa akan muncul dengan sendirinya. Nomor apa saja yang berhubungan, bisa ketahuan. Jadi sekarang memang digital memang jadi antara penjahat dengan polisi sekarang harus sama-sama pintar. Kalau enggak kita ketinggalan. Benar. Jadi kemarin itu ya materinya tentang mengekstrak data yang sudah dihapus, kemudian video. Kalau zaman sekarang kan yang kita rubah orang dari bentuknya bisa kan dengan AI itu
Apakah Iya, ini AI. fake atau real? Iya. Itu bisa juga kita pelajari. Iya. Terus waktu Pak Rahmat ikuti kelet itu sudah mengetahui apakah ada juga solusinya kalau seandainya sudah terjadi, Maksudnya sudah terjebak dalam yang tadi telepon kita sudah disebar kemana-mana, apa yang harus kita lakukan? Melaporkan juga begitu kan? tetap kita melaporkan. Harus melaporkan Solusinya tetap ya. melaporkan. Kalau Tetap. kita tidak terlibat, maksudnya kita tapi nomor kita masuk di Iya. Dalam hubungan kan berarti itu. dia memakai Iya. nomor Iya, kita. benar. Kita laporkan. Tinggal Laporkan. Kalau kita melaporkan ya. tidak melakukan apa-apa, kita laporkan nomor handphone kita masuk di situ, nanti kita disangkanya Iya, benar. main judi online ya kan? Betul, Ah, ya. Jadi kita betul. membantu juga sebenarnya sih aparat, Bu. Karena kita tahu juga bahwa aparat tidak akan bisa bekerja sendiri kalau tanpa ada dukungan Iya. dari masyarakat kan. Karena ada keterbatasan teman-teman di kepolisian, di kejaksaan, kalau tidak didukung dengan masyarakat, saya rasa memang agak berat juga kalau untuk mau jalan sendiri. Jadi memang kita harus butuh dukungan Ada dari peran serta masyarakat. peran serta masyarakat. Iya. Nah, kebanyakan dari kita kan kalau seandainya sesuatu sudah terjadi, kita diminta salah satu contohnya handphone kita diminta Iya. untuk dilihat. Iya. Kan kebanyakan banyak yang tidak menerima. Iya. Ini pribadi, Ini punya pribadi, saya, privasi iya. saya. Kan itu kan juga ada undang-undangnya. Iya. Ada. Ini bagaimana ini kan masuk dalam tantangan juga nih. Iya. Jadi kalau begini Bu, tetap yang ada mekanisme pada saat handphone diminta itu dalam kapasitas apa? Apakah dia selaku terlapor, atau dia sebatas saksi, korban atau apa? Jadi itulah tahapannya pada saat dia umpamanya di polisi diperiksa, dan tetap penyidik itu akan minta izin untuk apalagi dia selaku saksi kan, bahwa ini data ibu kami buka, dan kami pastikan juga kalau di pelajaran kemarin itu bahwa data itu akan tidak keluar kemana-mana. Jadi sebatas yang mengekstrak data aja yang bisa tahu informasi yang ada dalam handphone itu. Jadi tidak akan menyebar kemana-mana karena itu sudah ada aturannya juga sih. Kalau kita menyebarkan itu berarti saya menyebarkan data pribadi seseorang itu. Jadi nggak usah takut kalau data yang di handphone disita atau apa tidak akan disebarkan kemana-mana kecuali untuk pembuktian nanti di persidangan. Itu Hanya untuk alat bukti. alat bukti saja. Iya. Berarti jangan khawatir. Iya. Iya. Kalau memang tidak melakukan kesalahan, Ya, Iya. kalau kita why tidak not? melakukan kesalahan, apa? Iya kan? Dibuka ya nggak masalah. Iya, benar. Nah ini selama ini kan jaksa banyak hal nih yang dilakukan, maksudnya banyak hal yang salah satunya kegiatan ini nih untuk membantu bermedia sosial yang baik. Iya. Apakah ada kegiatan-kegiatan lain juga yang mencangkutkan seperti tadi Pak Rahmat sampaikan, Iya. mengikuti diklat apa tadi? Iya. Diklat Cyber ya. cyber. Iya. Apakah bisa pernah turun langsung ke masyarakat nih? Kalau di kelas cyber kan untuk pribadi ya. Pribadi. Untuk pribadi ya? Jadi kalau untuk program di kejaksaan sendiri memang yang seperti saya sampaikan tadi bahwa kami punya di bidang intelijen itu bagaimana kita turun ke masyarakat. Jadi kayak penerangan hukum. Iya. Jadi segmennya itu penerangan hukum itu bisa ke masyarakat Kita langsung. mengingatkan lah. Mengingatkan. Iya, bisa turun ke langsung masyarakat, bisa dengan instansi, bisa dengan dunia pendidikan. Jadi segmennya aja yang mana kita mau sampaikan, apa yang perlu disampaikan ke masyarakat kah atau ke instansi atau ke dunia pendidikan. Dan mungkin juga saya tambahkan mungkin informasi ke masyarakat Papua Barat kalau mau konsultasi hukum ya Pak Ari ya. Iya. Jadi di kantor Kejaksaan Tinggi Papua Barat itu datang bisa melakukan konsultasi hukum gratis. Jadi Gratis? Iya, Gratis. untuk masyarakat. Jadi permasalahan hukum apa nanti datang saya ke kantor kemudian melapor di PTSP, nanti diarahkan ke ruangan bagaimana kita konsultasi hukum. Ada ruangannya khusus. Ada ruangan sendiri. khusus. Jadi terbuka untuk masyarakat kalau Silakan. memang- datang. Berarti datanya juga dirahasiakan. Iya. ya? Rahasiakan. Akurat nih. Iya. Iya, Ah. data sangat dirahasiakan. Iya. Baik. Selanjutnya bagaimana nih? Mungkin dari Pak Ari atau Pak Rahmat bisa memberitahukan kepada pendengar atau masyarakat bagaimana menciptakan lingkungan yang positif untuk bijak bermedia sosial ini. Jadi ketika kita memainkan peranan dimanapun kita berada, handphone maupun komputer maupun laptop, dimanapun, sebagai apapun kita harus punya tanggung jawab. Kebebasan yang diberikan kepada kita itu bukan hak dalam arti sebebas-bebasnya. Ingat, masih ada pula hak orang lain di situ. Jangan sampai hak kita bertabrakan dengan hak orang lain. ya. Karena orang lain juga punya hak Iya. untuk membela diri. Jangan Benar. sampai kita menyinggung perasaan orang lain. Kalau kita sudah menyinggung perasaan orang lain ya siap-siap nanti
ada muncul tindak pidana yang kita lakukan, ya saling mengadukan. Itu saja. Iya. Kalau ada yang tambahkan, mungkin Pak Rahmat? sedikit saya tambahkan, itulah seperti kembali lagi ke tema hari ini, bijak dalam bermedia sosial. Mungkin saya rasa masyarakat sekarang itu sudah bijak dan pintar dalam menggunakan media sosial. Jadi setiap informasi yang masuk tidak langsung diterima bulat-bulat, bisa dibaca, kemudian cari kebenarannya, bagaimana tentang berita itu benar apa tidak. Jadi jangan terima bulat-bulat informasi itu. Yeah. Jadi bagaimana kita bijak mempelajari atau membaca berita itu, kemudian kalau memang perlu kita cari data yang memang bisa mendukung bahwa itu berita benar apa tidak. Di cross check ya. Iya, mungkin itu aja. Ya, baik, kita sudah di penghujung acara nih. Dari Pak Ari atau Pak Rahmat, mungkin ada yang terlewatkan yang masih ingin disampaikan kepada pendengar? Saya rasa sih supaya kita itu semua sudah diberi kebebasan untuk melakukan menggunakan internet, bahkan sebebas-bebasnya, tapi kita punya tanggung jawab. Nah, di balik tanggung jawab itu ada hak orang lain juga. Makanya kita harus menjaga sebaik-baiknya apa yang kita kerjakan. Makanya tanganmu, ya kan, bisa menjerumuskanmu, harimaumu, tanganmu harimaumu dapat menjerumuskanmu. Ingat, dalam dunia ini bukan kamu sendiri yang hidup. Dia yang pegang handphone, dia yang pegang laptop, gitu kan, banyak orang. Iya. Samping kiri kananmu juga bernapas. Iya, betul. Ada orang lain. Iya. Baik, closing statement, mungkin ada saran masukan untuk kita semua masih terkait dengan topik kita di pagi jelang siang hari ini, bijak bermedia sosial. Silakan Pak Ari dulu. Silakan menggunakan media sosial sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab yang dilimpahkan juga kepada kita masing-masing orang yang melaksanakan itu dengan penuh tanggung jawab. Pak, mungkin saya kalau dengan sosialisasi ini mungkin jangan masyarakat takut untuk menggunakan media sosial, karena dengan sarana internet, kemudian media sosial itu kan sebenarnya kalau kita gunakan secara bijak, positif, sangat mendukung, bisa berguna untuk kita sebenarnya. Jadi kembali lagi bagaimana kita bisa menyikapi menggunakan dengan positif media sosial atau media elektronik yang lain. Mungkin itu. Iya. Baik, terima kasih untuk Pak Ari dan juga Pak Rahmat. Nanti mudah-mudahan kita jumpa lagi dengan topik yang berbeda ya. Siap. Menarik sekali, apresiasi yang luar biasa untuk kedua narasumber kita. Terima kasih. Iya, baik pendengar dimanapun berada, demikian bincang-bincang kita seputar bijak bermedia sosial. Semoga apa yang disampaikan oleh kedua narasumber kita tadi bermanfaat bagi kita semua. Tentunya bijak dalam mengatur waktu online dan juga hindari kecanduan media sosial nih. Mencari informasi yang bermanfaat dari media sosial bermanfaat bagi kita, tetapi kita harus pintar memilah mana yang baik dan mana yang benar, mana yang bisa kita ikuti dan mana yang tidak bisa kita ikuti. Step by step, langkah demi langkah untuk menuju lebih baik. Saya Cornelia Mansora, terima kasih kebersamaannya. Selamat siang dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak
satu kita Indonesia sesungguhnya. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa. Di situ ku ada bersamamu saudara. Warna kita selalu sama.